Kiai Haji Ja'far Shodiq Batu Ampar kembali membongkar siapa sebenarnya leluhur klan Ba'alwi. Beliau sudah semakin dekat meyakini bahwa Ba'alwi ini adalah Bani Fatimiyah Maimun Al-Qoddah. Dari cara-cara dakwahnya, cara-cara menyantolkan nasabnya, cara-cara mereka menggerakkan massa berpolitik, menulis kitab dan sebagainya itu mirip Bani Fatimiyun Maimun Al-Qoddah. Jadi mereka itu merasa yang paling benar. Kalau sesuai dengan kelompoknya, dengan imamnya, itu kiai itu soleh, kiai yang benar. Tapi kalau tidak sependapat, itu ulama su, itu salah. Seperti itu. Bahkan Syarif Aun Ar-Rafiq juga karena menolak nasab Ba'alwi dikatakan dipraming sebagai orang zalim, sebagai orang yang tidak benar karena bertentangan dengan mereka. Kalau mereka maupun mabok, mau menjudi, zina, ya anggap saja benar gitu. Kita saksikan penjelasan dari Kiai Haji Ja'far Shodiq Batu Ampar. Ada buku jawaban dari kaum Ba'alawi yang ditulis oleh Dr. Idrus Alawi Al-Masyhur. Iya. Saya baca cepat untuk menguasai metodologi tulisan dia dan kaidah-kaidah yang diambil. Terus kemudian saya baca lebih teliti. Ternyata di sana banyak penyimpangan tafsir, salah menetapkan kaidah juga hingga memukul kepada dirinya sendiri. Terus juga ada yang lebih kejam dari itu, ya kejahatan ilmiah, teman-teman. Nah, ini ya bukan Ba'alawi lah kalau tidak memframing dan memfitnahkan begitu. Sekelas Gubernur Mekah Syarif Aun Ar-Rafiq mereka framing, apalagi hanya sekelas saya kan begitu. Iya. Saya penasaran memang dari awal, ini harus dibaca, ini harus diteliti, harus diintip, takut ada sebuah fitnah dan framing itu. Makanya ada memang. Di pertemuan sebelumnya kan ini lebih terarah dan terukur daripada buku mereka yang sebelumnya. Memang dari awal sampai bab 11, masalah ke-11 itu enak dibaca. Masih terarah, terukur. Aduh. 12 sampai 20 ada sedikit blunder, sedikit motor dalam syukur istifadah ini, terus 20 ke atas sedikit framing fitnah, ya tapi nggak masalah ya, karena itu di buku kami berikutnya untuk menjawab buku mereka, kami tidak mengurangi dan tidak merubah sedikit pun redaksi yang terdapat di dalam buku mereka. Satu huruf pun tidak saya kurangi. Kenapa? Agar para pembaca nanti setelah buku ini terbit bisa mempunyai dua faidah. Faidah redaksi kaidah dan dalil dari kaum Ba'alawi, dan faidah yang lain adalah redaksi kaidah istilah dan dalil dari kami. Ya. Mereka memanggil kami sebagai pembatal nasab, dan kami juga panggil mereka sebagai pemalsu nasab. Jadi saya tidak bilang Idrus, enggak, dokter Idrus itu katanya, enggak. Saya bilang pemalsu nasab karena dia mengkhianati penghargaan doktornya yang sudah disematkan di dalam pundaknya. Mengkhianati kenapa? Melakukan kejahatan ilmiah. Ya, mengkhianati penghargaan doktornya. Nah, itulah kaum Ba'alawi seperti itu. Begini teman-teman ya, karena itu dari dulu saya itu sebenarnya penasaran
waktu 2014 seru-serunya Pilpres, terus 2019, sebelum 2019 ada gerakan penistaan Al-Quran. Jadi penistaan Al-Quran itu saya nggak percaya. Gerakan penistaan Al-Quran ini demi Al-Quran saya tidak percaya. Kalau gerakan penistaan Al-Quran waktu itu adalah gerakan politik. Makanya saya tunggu ya Allah beri petunjuk kami, kalau beri petunjuk kami kalau mereka itu tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas karena Allah. Akhirnya kan dulu kan Ahok ya, penistaan Al-Quran itu salah tafsir. Terus ketika kelompok mereka melakukan salah tafsir sehingga menistakan ulama, kelompok mereka disuruh ampuni, disuruh maafi. Ketika kelompok lawannya melakukan kesalahan, dihantam habis-habisan, wajib dihukum, wajib dipenjara, wajib diproses, kan gitu. Kelompok mereka ada yang salah tafsirkan dulu. Ketika innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, berarti ada ulama ayam, ulama kambing, ulama sapi. Astagfirullah. Ketika kelompok mereka melakukan kesalahan, ya sudah dimaafin, ya kan manusia, kan gitu. Ini Mbak Alawi ini manusia tipe apa? Saya bilang gitu. Karena itu saya penasaran. Ini tipenya tipe apa? Kok saya nggak pernah mendengar ada manusia tipe seperti tipe Mbak Alawi ini? Kenapa agama harus mengikuti kemauan Mbak Alawi, bukan Mbak Alawi harus mengikuti undang-undang agama? Kan kalau kita pada umumnya ya umat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada umumnya kita ini mengikuti undang-undang agama. Beda dengan Mbak Alawi. Undang-undang agama harus mengikuti kaum Mbak Alawi. Contoh kecilnya seperti yang tadi itu ya, ketika kelompoknya yang melakukan kesalahan maka agama harus memaafkan, tapi ketika kelompok lain melakukan kesalahan maka agama harus menghukum. Di bawah agama adalah pemerintah, ini satu. Terus yang kedua, ketika ada tempat kemaksiatan mereka melakukan sweeping sana, sweeping sini, sweeping sana, sweeping sini, tapi ketika kelompoknya atau Mbak Alawinya yang mempunyai tempat kemaksiatan maka agama harus diam 1000 bahasa. Ini seperti ini. Ya ampun, ini apa ini? Ini manusia tipe apa? Makanya manusia semua dipaksa untuk menghormati Mbak Alawi karena alasan mencintai duriah, menghargai duriah, menghormati duriah Nabi. Tapi ketika duriah Nabi yang asli bertentangan dengan Mbak Alawi, maka duriah yang asli itu dicaci dan dihina habis-habisan. Nah, ini kan cintanya bukan cinta karena Allah, tapi cintanya karena cinta karena Mbak Alawi, kan seperti itu. Akhirnya saya menggali dari 2018 ke kejadian penistaan, gerakan penistaan agama itu yang didasari oleh pendengaran kami. Ini pendengaran kami ketika ngaji di Mekah dulu, saya pernah mendengar tentang gerakan Fatimiyah, gerakan politik haus kekuasaan yang dibalut oleh agama. Nah, di sini saya mulai mengingat, iya ya, kok mereka ini sama persis dengan gerakan Fatimiyah. Apa hubungan mereka dengan kelompok Fatimiyah? Terus saya kaji Fatimiyah. Ternyata, ya saya juga dengar dulu di Mekah, Fatimiyah ini pemansu nasab. Pemansu nasab, memansukan nasabnya kepada dzurriyyah Nabi agar lebih dihargai, lebih ditaati, dan lebih dicintai. Oh iya. Jadi dulu saya pernah ngaji di dalamnya Syekh Muhammad tentang sejarah Fatimiyah, bahwa Fatimiyah itu kebanyakan ulama bilang itu nasabnya bohong. Jadi penisbatan daulah Fatimiyah itu ke Siti Fatimah Az-Zahra, putri baginda Nabi besar Muhammad SAW, adalah penisbatan yang palsu. Nah, dari sini saya mengingat-ingat lagi, iya ya, saya dulu pernah belajar sejarah, pernah membaca dan mendengarnya bahwa ada sekelompok gerakan manusia yang bertipe
Bertipe Yahudi, ya, bertipe Yahudi ini yang mengeksploitasi agama demi kepentingan kekuasaan, mengeksploitasi agama untuk kekuasaan. Nah, di sini ada penghubung yang erat, tapi selama itu saya masih belum mendapatkan pintu atau korena yang mendukung rasa penasaran saya, yang mendukung kajian saya itu ke sana. Karena waktu itu Mbak Alawi ya memang ditakuti karena berlabel itu Durya, darah Nabi mengalir dalam tubuh kami, kan itu. Karena itu jadi masih ada rasa takut sedikit. Nah, di saat Kiai Imad keluar dengan kaidahnya, ini kok masuk akal, saya bilang gitu. Ini kok masuk akal. Jadi ini sama dengan kasusnya Daulah Fatimiyah, pemalsu nasab, pencangkok nasab. Akhirnya saya panggil semua ponakan-ponakan saya dan orang-orang sekitar saya. Coba ikuti kajiannya Kiai Imad. Dan saya ingin mengikuti juga. Kalau memang kajiannya benar, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan tidak bertentangan dengan cabang-cabang furu-furu Al-Quran dan Al-Hadis, kaidah-kaidah mu'tabarah, kaidah-kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama, kita kaji bersama. Luas menyebarlah orang-orang saya, dan saya masih di balik layar. Hingga tahun kemarin saya berusaha memohon kepada Allah, saya ingin naik haji Allah, padahal saya belum punya uang waktu itu. Saya ingin naik haji, saya ingin matur kepada baginda Nabi akan gerakan saya tertarik dengan penemuan-penemuan Kiai Imad ini, dan saya tertarik dengan kajian-kajian, karena ini akan membantu saya untuk mendorong apa yang selama ini menjadi rasa penasaran saya. Jadi jika niat saya yang lillahi ta'ala ini tulus karena Allah, tolong takdirkan saya haji. Karena saya juga ingin pamit dan memohon restu kepada dua guru saya di Mekah. Nah, alhamdulillah dengan takdir Allah, ya Allah, saya naik haji tanpa, subhanallah ya. Jadi ketika 1 minggu sebelum berangkat saya nangis, ya. Saya nangis, benar nangis. Pas kan langsung ke Madinah kan, ya. Bukan ke Mekah, langsung ke Madinah. Jadi masuk Madinah itu Isya. Sebenarnya maghrib, tapi masuk ke hotel itu Isya. Subuhnya baru saya sholat berjemaah di Masjid Nabawi. Ya ampun. Langsung saya matur kepada baginda, saya berangkat tahun ini bukan atas pilihan saya, bukan atas usaha saya, tapi ini adalah panggilan jenengan wahai baginda Nabi. Sekarang apa yang harus saya balaskan atas kebaikan ini? Itulah saya nangis. Ya, saya matur, entah ini perbuatan baik atau perbuatan buruk. Saya ingin mengkaji sebuah temuan yang ditemukan oleh Kiai Imad yang ini mendorong atau sebagai korena data pendukung atas rasa penasaran saya selama ini, bahwa ada gerakan pemalsu nasab jenengan, keturunan jenengan yang digunakan untuk kepentingan dunia, mobil khusus kekuasaan. Jadi kalau memang kalau memang ini menjadi kebenaran dan amal baik, dan ini menjadi perbuatan untuk membela kesucian nama Ahlul Bait, hamba mohon semoga Gusti Allah mentakdirkannya. Nah, saya matur. Setelah itu ya saya ke Mekah, dan setelah nyampe Mekah ya saya sowan dengan guru saya yang di Sitin, dan saya memohon untuk masuk ke guru saya yang di Rosefa. Ternyata masih disanggupi. Nanti
dua hari lagi sampai 3 kali. Ya kan kalau gedor pintu itu 3 kali, sampai 3 kali saya memohon, ya tidak ada jawaban. Ya maka saya sowan kepada guru saya yang sudah meninggal di Mekah, karena waktu wafat dulu saya masih di sana dan saya masih ingat betul makbarahnya. Maka saya ke sana dan saya memohon kepada guru saya, kalau memang gerakan saya ini sesuai dengan restu guru, semoga Allah mentakdirkannya. Kalau gerakan saya ini tidak sesuai dengan restu guruku tercinta, maka semoga Allah tidak pernah mentakdirnya. Mohon restunya guru. Nah, saya bawa 2 jemaah saya waktu itu untuk mendampingi saya sebagai saksi nanti kalau saya sudah ke sana gitu. Saya ke Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Radhiyallahu Kubro. Setelah itu udah selesai, saya pulang haji ya tanpa terasa saya terseret oleh ponakan-ponakan yang sudah ada agak kelabakan. Kan ponakan-ponakan itu bergerak lebih awal kan, tapi banyak yang nyerang. Pertama kali saya turun ketika Kiai Ghalib dibatalkan nasabnya bukan keturunan Batu Ampar. Itu saya stun pertama. Karena Kiai Khalil Muhammad, pengasuh Pondok Gunung Sari, menelpon saya, ini demi persatuan anak cucu Batu Ampar, kamu harus memberi pernyataan kepada Ghalib bahwa Ghalib itu adalah benar-benar keturunan Batu Ampar. Kalau tidak, maka anak cucu Batu Ampar akan berpecah belah. Kalau memang itu, saya bilang, saya waktu itu masih ngajar, morok anak-anak santri, masih ngajar anak santri. Baik, sebentar lagi saya setengah jam, saya mau menyelesaikan wadifah saya. Setelah itu, setelah saya selesai ngajar, saya ke Pondok Pesantren Gunung Sari. Saya langsung ke sana dan dikasih oret-oretan, ini pernyataan kalau Ghalib, katanya Kiai Khalil Muhammad Gunung Sari, ya. Di sana di aula kayu itu saya yang memberi pernyataan, itu masih ada videonya kan, itu kayu-kayu semua di belakang, itu di Pondok Pesantren Gunung Sari. Demi apa ya, karena yang membatalkan ini adalah anak cucu Batu Ampar dari blok Tujuh Lukman ya, Mausul itu, Abah Mausul yang ditelepon oleh Pak Alawi itu disebarkan untuk membunuh karakternya ponakan saya Ghalib itu, yang disebut dengan Kiai Abdul Ghalib Syahuri itu. Akhirnya saya dengan Ghalib dan beberapa perwakilan dari blok Tetango, blok Beruk lengkap memberikan pernyataan kalau Ghalib itu adalah benar-benar keturunan buyut Batu Ampar dari blok Gunung Perahu. Ya, nah di sini saya terseret, teman-teman. Sebenarnya itu bukan kemauan saya, ya, itu takdir Allah. Nah di Maimun Al-Qoddah ini kemarin saya masih saya membutuhkan data yang sangat kuat. Kalau ada pengakuan dari Mbak Anawi, kalau Mbak Anawi itu adalah anak cucu Maimun Al-Qoddah, saya masih menunggu, saya istikharah. Ya Allah, beri hamba petunjuk. Ya Allah, beri hamba petunjuk. Sampai berapa hari itu? 11 hari. 11 hari baru saya buka kitab, ada kitabnya, pengarangnya ada. Kalau Mbak Anawi itu pengakuannya dari sini, dan disinilah lahir cucunya Maimun Al-Qoddah tersebut. La haula wa la quwata illa billah. Ya, terima kasih ya. Jadi setelah itu saya masih istikharah lagi. Ya Allah, gerakkan tangan saya untuk mengukir sejarah baru demi menjaga nasab suci baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah baru mulai untuk menulis lagi, mulai dikit. Nah, ada informasi dari Mas Rifki, ini Gus, gimana kabarnya? Ini ada bantahan dari Mbak Anawi ini, covernya saya dikirim. Itu pemahaman yang harus diluruskan. Wah, ini nama kitab guru saya yang sangat populer, yang sangat hebat. Mafahim yajib antusahah. Gimana ini? Akhirnya saya melakukan itu siaran di YouTube. Teman-teman yang punya PDF-nya atau punya link-nya atau bahkan punya kitabnya saya beli, tolong kirim saya secepatnya. Saya penasaran,
takut di dalamnya terdapat framing dan pelintiran dan tahrif, penyelewengan. Saya takut karena ini nanti menyesatkan umat. Saya baca cepat, oh metodologinya seperti ini. Oke, oh cara baca lagi. Oh begini caranya. Penguasaan dalil dan istilah. Ini istilah yang terukur, ini terarah, ini yang melenceng, ini yang dipelintir. Baik, saya baca lagi. Yang dinukil atau yang diambil dari buku kami yang pertama, Ketidakabsahan Sahabat Nabi. Oh ini yang benar, ini yang tidak, ini ambil sedikit, ini yang dipelintir, ini yang ditafsir salah agar sesuai dengan sanggahan mereka. Oh ya, nah, minta petunjuk kepada Gusti Allah. Ya Allah, kalau memang ini sesuai dengan ridhomu, takdirkan hamba untuk menyanggah kitab mereka ini. Tujuan hamba untuk menyanggah kitab mereka ini adalah menyelamatkan umat dari penyesatan massal. Alhamdulillah Allah mentakdirnya, dan alhamdulillah ini sudah hampir separuh dari bagian pertama. Hampir separuh dari bagian pertama yang sudah dijawab, tinggal separuhnya lagi, dan di bagian kedua itu sedikit ya. Mudah-mudahan diparingi lancar. Jadi soal Maimun Al-Qaddah jangan khawatir ya. Setelah ini rampung, Maimun Al-Qaddah juga akan rampung. Iya. Tidak hilang, tidak. Iya. Dasar pengakuan bahwa Ba'alawi itu adalah anak cucu Maimun Al-Qaddah, ya pengakuan dari mereka yang saya ambil. Sama ketika saya mengisbat nasab mereka, saya menggunakan syairnya Ali As-Sakron. Bukan Ali As-Sakron ya, yang dikutip oleh Ali As-Sakron, baku syair itu, yang dikutip oleh Ali As-Sakron inilah kitabnya. Wabi walidihil Maimun mubayyidun, kan itu. Jadi ini bahasa tubuh, teman-teman. Yang di sini juga bahasa tubuh. Dan kami juga mendapatkan informasi dari kitabnya Ba'alawi yang terbaru yang menyanggah kitab kami, bahasa tubuhnya dia itu dengan tidak sadar menulis bahwa sumber-sumber Ba'alawi itu adalah rancu. Itu ada. Makanya dengan ponakan saya Ki Gadip itu saya ketawa. Ini bukan maling tidak maling, saya bilang gitu. Ini adalah maling mengaku maling. Sumber-sumbernya dibilang rancu, tapi dipertegas oleh sumber-sumber yang jelas. Jadi saya ketawa terbahak sama ponakan saya. Ini apa ini? Kalau yang populer itu kan maling tidak maling. Kalau ini ya maling mengaku maling. Ya, baik teman-teman, ini sudah terlalu panjang. Dan tadi penjelasan panjang uraian dari Kiai Haji Ja'far Shadiq Batu Ampar mengenai dinasti Fatimiyah yang mirip dengan klan Ba'alawi, Maimun Al-Qaddah. Ada ibarah-ibarah, ada tanda-tanda yang sama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.